terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari 5 orang ajudan Ferdy Sambo dikasih uang tiap orang 1 miliar, seluruhnya 5 miliar. Dalam kasus polisi tembak polisi dengan kasus posisi diawali Brigadir Joshua masuk ke kamar Ferdy Sambo, dan saat itu istri Ferdy Sambo sedang ketiduran dan Brigadir Joshua menodongkan senjata. Lalu istri Ferdy Sambo berteriak dari lantai 2, ada suara turun ke lantai 1, langsung Brigadir Joshua menembak 7 kali dari jarak 4-7 meter. Baradae tidak kena. Tujuan menembak duluan agar tidak ada yang mengetahui pelecehan dengan istri Ferdy Sambo. Untuk membela diri, Baradae langsung menembak Brigadir Joshua, kena dan mati. Kelima ajudan Ferdy Sambo disuruh tutup mulut atas tembak polisi tembak polisi, termasuk dengan masing-masing fungsinya. Ada pencopotan CCTV agar tidak diketahui perbuatannya, agar tidak terekam soal kejadian dalam rumah. Ada mengamankan HP agar tidak bisa menilai pembicaraan Brigadir Joshua dengan orang lain. Ada yang menghilangkan garis kejadian, dan banyak lagi perbuatan yang dilakukan guna menutupi pembunuhan Brigadir Joshua, dan ada juga yang menskenario permasalahan tersebut agar kejadian seperti yang sebenarnya tidak dibuat-buat, dan tiap-tiap orang diberi uang masing-masing 1 miliar dan seluruhnya 5 miliar. Perbuatan kelima ajudan selaku pegawai kepolisian atau pegawai negeri yang menerima 1 miliar tiap orang dapat dikenakan melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, melanggar 3 pasal, yaitu melanggar pasal 5, ancaman hukumannya 5 tahun, di mana si penerima dan pemberi sama-sama dihukum. Melanggar pasal 11, ancamannya hukuman 5 tahun, dan yang dituntut hanya penerima uang, sedangkan si pemberi uang tidak ikut dituntut. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman barat maksimal 20 tahun, dan hanya penerima uang yang dituntut, sedangkan pemberi uang tidak dituntut. Semua perbuatan yang menghalang-halangi penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah terbongkar. Selain 5 orang yang tersebut, ada 31 orang yang tersangkut dalam menghalang-halangi untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dan ada yang sudah dipecat, dan ada yang dimasukkan atau dimutasikan, dan ada yang jadi tersangka. Semua yang tersangkut menghalang-halangi pemeriksaan penembakan Brigadir Joshua agar dikenakan sanksi hukuman tergantung berat ringannya atas perbuatannya, dan jangan disamaratakan. Sanksi paling ringan dimutasikan ke tempat lain, kesalahan sedang diturun pangkat, dan paling berat dijadikan tersangka. Harapan saya agar yang tersangkut menghalangi pengusutan penuntutan Brigadir Joshua dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Itulah yang saya lihat, di mana ada 5 orang pembantu daripada ajudan Brigadir Ferdy Sambo tersebut, di mana tiap orang diberikan 1 miliar agar tutup mulut, tidak membocorkan
permasalahan tersebut antara lain ada yang mencopot CCTV, ada yang mensutradarai kasusnya agar tidak diketahui orang-orang lain walaupun diperiksa dan lain sebagainya. Sebenarnya kelima orang yang menerima uang tersebut adalah seorang pegawai negeri, aparat kepolisian. Di perbuatannya itu termasuk perbuatan korupsi, di mana dia melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang melanggar 3 pasal, yaitu pasal 5, ancaman hukumannya 5 tahun, penerima dan pemberi sama-sama dihukum. B. Melanggar pasal 11, ancaman hukuman 5 tahun, dan yang dituntut hanya penerima uang, sedangkan pemberi uang tidak dituntut. Pasal 12 ayat 1 dan 2, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun, dan hanya penerima yang dituntut, sedangkan pemberi uang tidak dituntut. Semua perbuatan yang menghalang-halangi penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah terbongkar. Selain 5 orang tersebut, ada 31 orang yang tersangkut dalam menghalang-halangi untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan ada yang sudah dipecat, dan ada yang dimutasikan, dan ada yang dijadikan tersangka. Semua yang tersangkut menghalang-halangi pemeriksaan penembakan Brigadir Joshua agar dikenakan sanksi hukuman tergantung berat ringannya perbuatannya, dan jangan disamaratakan. Sanksi paling ringan dimutasikan ke tempat lain, kesalahan sedang turun pangkat, dan paling berat dijadikan tersangka. Harapan saya agar yang tersangkut menghalang-halangi pengusutan pembunuhan Brigadir Joshua dikenakan sanksi sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.